Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai keterampilan mengajar 2. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada saudari Ike Yulianti, lalu ada saudari Nur Hasanah, dan saudari Petria Aulina. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga jenis keterampilan mengajar. Apa saja ketiga jenis keterampilan mengajar tersebut? Yang pertama dapat menjelaskan hakikat variasi stimulus dan terampil menerapkan variasi stimulus yang merupakan bagian dari keterampilan mengajar. Yang kedua dapat menjelaskan hakikat bertanya dasar dan terampil menerapkan keterampilan bertanya dasar dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan hakikat bertanya lanjut dan terampil menerapkan keterampilan bertanya lanjut dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada pokok-pokok materi untuk mencapai tujuan dari bahan ajar. Yang pertama, keterampilan variasi stimulus. Yang kedua, keterampilan bertanya dasar. Dan yang terakhir adalah keterampilan bertanya lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada latar belakang keterampilan stimulus. Dalam proses pembelajaran, upaya memunculkan strategi yang berbeda-beda disebut keterampilan variasi stimulus atau stimulus yang bervariasi. Melalui proses pembelajaran yang dikembangkan secara bervariasi, akan lebih meningkatkan apresiasi siswa untuk belajar secara lebih aktif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Widya. Selanjutnya ada pengertian keterampilan variasi stimulus. Menurut Montessori bahwa anak memiliki masa peka terhadap segala stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Semakin banyak dan bervariasi informasi yang ditangkap melalui panca indera yang dimilikinya seperti mata, hidung, telinga, peraba, maka akan semakin banyak pula informasi yang diperolehnya. Selanjutnya ada tujuan variasi stimulus menurut Wina Sanjaya 2006. Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menghilangkan kebosanan dan kejenuhan, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa, mengembangkan sifat keingintahuan siswa, menyesuaikan model pembelajaran, meningkatkan kreativitas belajar siswa. Lalu unsur-unsur variasi stimulus. Pada garis besar, variasi stimulus dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Variasi pada kegiatan tatap muka. B. Variasi penggunaan media dan alat pembelajaran. C. Variasi pola komunikasi pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip pengembangan variasi stimulus. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada fleksibel, yang ketiga ada kelancaran dan berkesinambungan, yang keempat ada logis, yang kelima pengelolaan yang matang. Selanjutnya, kegiatan belajar 2. Keterampilan bertanya sangat penting dikuasai oleh calon guru dan para guru. Keterampilan bertanya merupakan kunci untuk meningkatkan mutu dan kebermaknaan pembelajaran. Selanjutnya, pengertian keterampilan bertanya dasar. Pertanyaan dasar yaitu pertanyaan utama sebagai pertanyaan awal atau pembuka. Adapun ketika penanya mengajukan pertanyaan kedua, mungkin ketiga, untuk lebih menggali informasi atas pertanyaan pertama, maka pertanyaan berikutnya adalah merupakan pertanyaan tindak lanjut. Selanjutnya, ada tujuan keterampilan bertanya dasar. Menurut Tarney, 1979, dalam Siti Julaiha dijelaskan tujuan dan manfaat bertanya dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Ketiga, menggalakkan penerapan belajar aktif. Keempat, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Kelima, menstruktur tugas-tugas. Keenam,
mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Ketujuh, mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kedelapan, menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Kesembilan, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong mengembangkan proses berpikir. Kesepuluh, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pernyataan guru. Kesebelas, memberi kesempatan untuk belajar berdiskusi. Dan yang terakhir, ke-12, menyatakan perasaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Selanjutnya, kegiatan belajar 3. A. Latar belakang keterampilan bertanya lanjut. Strategi untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas, mendalam, komprehensif, dan memuaskan itu. Dalam keterampilan bertanya, tidak cukup hanya menggunakan bertanya dasar atau pembuka saja, melainkan harus disusul atau ditindaklanjuti dengan pertanyaan berikutnya, yaitu yang disebut dengan pertanyaan lanjut. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pembelajaran adalah proses komunikasi, dan dalam setiap kegiatan komunikasi, pembelajaran, disadari atau tidak, penggunaan pertanyaan lanjutan sudah biasa dan sering dilakukan oleh guru. Tujuannya untuk apa? Tujuannya bermacam-macam. Mungkin hanya sekedar memberi informasi, meminta klarifikasi, meminta penjelasan tambahan, atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan mendalam. Mengingat kegiatan bertanya merupakan jenis kegiatan yang selalu terjadi dalam proses pembelajaran, maka kemampuan mengembangkan dan keterampilan pertanyaan harus dilatih. Selanjutnya ada B. Pengertian keterampilan bertanya lanjut. Bertanya lanjutan atau susulan yaitu pertanyaan yang diajukan adalah merupakan pengembangan dari pertanyaan sebelumnya yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan atau informasi yang lebih dalam, analisis, serta komprehensif. Oleh karena itu, secara kualitatif, pertanyaan lanjut harus lebih bermutu dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertanyaan dasar, sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar lebih cermat, lebih teliti, dan komprehensif. Kemudian yang C, ada tujuan keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Jadi, agar siswa itu dapat menemukan, mengorganisasi, atau menilai informasi yang diperoleh. Yang kedua, ada meningkatkan kemampuan siswa. Yang ketiga, mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Jadi, tujuan keterampilan bertanya lanjut secara umum itu untuk mendorong siswa mengembangkan kemampuan dalam menganalisis dan memecahkan sebuah masalah. Terima kasih.